Di Indonesia dulu urutan nomor 9, sekarang urutan nomor 4 kemungkinan juga akan naik lagi. Dengan banyaknya pemeriksaan penunjang dengan pemeriksaan tes cepat molekuler. Oh, ada program sendiri khusus untuk pasien TB. Pengobatan TB. Oh. Gejalanya kalau paru paling banyak adalah batuk, batuknya kronis. Biasanya lebih dari 2 minggu. Kadang-kadang orang merasa oh ini batuk karena rokok kayak gitu ya. Ternyata dia batuk kronis ternyata TB kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sapa Sehat Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Bersama saya Kiki yang akan menjadi host pada episode kali ini. Sobat Sehat di Rumah, pada tanggal 24 Maret kemarin merupakan Hari TBC Sedunia, di mana Indonesia menduduki posisi kedua dengan penderita TBC terbanyak setelah India. Dan hari ini kita mengusung tema Ayo Bersama Akhiri TBC, Indonesia Bisa. Dengan tujuan kita mengusung tema ini, kita berharap bahwa kita, bangsa Indonesia, memiliki kekuatan bersama untuk mengakhiri TBC pada tahun 2030. Nah, Sobat Sapa Sehat di Rumah, hari ini saya nggak sendirian. Hari ini saya akan ditemani oleh narasumber yang tentunya sangat cocok dengan tema kita kali ini. Beliau merupakan salah satu dokter spesialis penyakit paru dan beliau juga menangani pasien-pasien dengan kasus TB yang ada di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Langsung saja kita sambut, beliau adalah Dr. Ungki Agus Setiawan, spesialis paru konsulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Ungki, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik dokter, untuk memperingati Hari TBC Sedunia, kita kali ini podcast kita temanya adalah tentang tuberkulosis dokter. Hari ini kita sudah merangkum ada beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan kepada dokter. Sudah siap dokter? Siap. Ya. Baik dokter, untuk pertanyaan yang pertama, dokter, ini mengutip dari laman website tbindonesia.or.id, itu tercatat sekitar 969.000 orang Indonesia menderita TBC. Betul. Betul sekali dokter. Nah, melihat dari jumlahnya yang cukup banyak sekali nih dokter, sebenarnya apa sih dokter penyakit TBC itu dokter? Baik, terima kasih. Jadi penyakit TBC itu adalah penyakit yang menular. Ditularkan oleh kuman tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini sudah lama, sejak zaman Yunani sudah ada. Kemudian Robert Koch menemukan kuman TBC, maka setiap tanggal 24 Maret diperingati Hari TB internasional. Ya. Nah, Indonesia posisi TBC memang cukup tinggi, ya, posisi 2 dunia. Nah, ini pun yang tercatat. Dan banyak case yang belum tercatat. Jadi kita prihatin kondisi seperti ini. Dan TBC kan ya penyakit menularnya secara airborne, jadi menular lewat batuk, percikan dahak dan sebagainya, yang mudah sekali. Apalagi sekarang mobilisasi orang itu bisa kemana-mana. Orang sakit bisa pergi ke sana, ke sini, kayak gitu. Apalagi kalau infection kontrolnya tidak bagus, pasti akan mudah menular. Oh gitu dokter. Jadi ini adalah merupakan bakteri dokter ya? Bakteri dan menularnya gampang sekali. Ya, airborne infection, jadi lewat percik renik dari dahak terbang. Kalau pasien TBC aktif, dia mengandung kuman bakteri positif, dia akan bertahan berapa jam di situ dan bisa terhirup dan bisa menular. Berbeda dengan COVID. Kalau COVID kan menular beberapa hari gejala. Iya. Tapi kalau TBC ya butuh waktu inkubasi yang lebih lama. Biasanya lebih dari 2 minggu. Dan bisa aja orang tertular itu bisa sembuh atau sehat kayak gitu. Tapi kalau imunnya tidak bagus, dia bisa jatuh ke sakit. Bahkan bisa juga istilahnya laten tuberkulosis, atau dia tertular tapi belum bergejala. Oh gitu. Jadi nanti baru kalau kondisinya turun dia muncul gejalanya. Nah ini yang ya laten tuberkulosis, bahaya laten di kita. Jadi kita harus menyasak pasien-pasien tersebut juga.
Jadi pas waktu misalnya ada bakteri ini di lingkungan kita, waktu imun kita lagi bagus, dia nggak akan tertular. Tapi kalau ternyata saat yang laten tadi dokter ya, Ya. saat nanti dia imunnya drop, dia bisa langsung tertular kayak gitu dokter. Bukan. Jadi dia tertular, Mm-mm. tapi karena imunnya bagus, dia kuman TB-nya dormant. Jadi dia istilahnya stay kayak gitu. Jadi nggak aktif. Oh, gitu. Karena imunnya bagus, bisa Gini. dilawan, tapi nggak bisa membunuh kayak gitu. Nah, pas kondisi imunnya turun, kumannya dia berkembang sehingga muncul gejala. Dorman gitu ya, apa itu? Iya, Dorman. Oh, betul. baik-baik dokter. Nggih. Terus dokter, ngapunten, ini dengar-dengar TBC itu ada 2 jenis ya dokter ya? Kalau nggak Oh. salah ada TBRO sama TBSO. Itu Ya. gimana dokter? Jenisnya dokter? Ya, TBSO dan TBRO. TBSO itu adalah yang sensitif terhadap obat dan juga obat-obat yang saat ini masih bisa dengan bagus, obat lini 1 masih bisa. Sedangkan kalau TBRO resisten obat panjangannya atau kebal terhadap obat. Nah, ini yang terus angkanya juga semakin meningkat. Kayak gitu. yang RO dokter? Ya, di Indonesia dulu urutan nomor 9, sekarang urutan nomor 4 kemungkinan juga akan naik lagi. Dengan banyaknya pemeriksaan penunjang dengan pemeriksaan tes cepat molekuler atau TCM atau expert MTB RIF, ya, di situ kita bisa mengetahui resistensi terhadap obat. Dulu kan kita hanya BTA smear saja sehingga kita nggak tahu apakah dia ada resisten atau tidak. Tapi dengan pemeriksaan TCM, salah satunya di Rumah Sakit UMM sudah punya, jadi kita tahu oh ini orang ini kebal terhadap rifampicin atau tidak. Dan sekarang banyak pemeriksaan itu sehingga banyak ditemukan. Oh gitu dokter. Terus untuk ini dokter, untuk jangka waktu pengobatannya, kan kalau nggak salah kan ada jangka waktunya tuh dokter, dan itu kan yang nggak boleh putus dan lain sebagainya, itu gimana dokter? Jadi kalau TBSO itu lama pengobatannya biasanya 6 bulan. SO 6 bulan. Ya, kecuali kalau TB ekstra paru yaitu METB atau TB saraf meningitis TB, kemudian TB tulang itu bisa sampai 9 sampai 12 bulan menurut WHO seperti itu. Tapi tergantung pada evaluasi klinisnya. Tapi rata-rata 6 bulan. Kemudian kalau TB kebal obat itu resisten obat itu ada monoresisten, poliresisten, rifampicin resisten, MDR itu resisten rifampicin dan INH. Kemudian pre-XDR resisten rifampicin dan INH ditambah dengan obat golongan 1 lini kedua. Kemudian XDR itu adalah kalau dia resisten golongan MDR plus lebih dari 1 golongan A. Ya, kayak gitu. Ya, jadi banyak jenisnya dan masing-masing berbeda lama pengobatannya. Ya, kalau monoresisten atau yang saat ini di program itu INH resisten itu pengobatannya 6 bulan. 6 bulan. Ya. Sama dengan SO dokter? Beda. Oh, bedanya gimana dokter? Ada obat golongan lini kedua yang diberikan. Oh. Jadi kalau TBSO itu cuma lini 1 saja obatnya. INH, pirazinamid, etambutol, rifampicin. Ya, 4 itu. 4 itu. Nah, kalau dia ada resisten, maka ada pilihan golongan lini kedua. Dan lini kedua itu ya memang efek sampingnya jauh lebih besar dibandingkan dengan lini 1. Oh, jadi ada tambahan obat yang dimasukkan. Ada tambahan obat yang dimasukkan. Yang di TBRO dokter ya. Kemudian tadi yang monoresisten kan 6 bulan tapi ada tambahan obat dari lini kedua. Kemudian kalau rifampicin resisten di program itu ada pengobatan short term regimen. Short term regimen itu regimen jangka pendek. Bisa pengobatannya 9 sampai 11 bulan. Oh, itu bedanya apa dokter? Dulu pengobatan TB RR, MDR, pre-XDR dan XDR itu rata-rata 2 tahun ke atas. Dulu 2 tahun ke atas dokter? Bahkan 1 tahun pertama itu suntik bokong kanan, bokong kiri tiap hari.
Wow. Gimana rasanya tuh? Ya, tiap hari karena memang kumannya bandel. Jadi tahan asam dan kebal terhadap berbagai macam obat. Kemudian ada obat baru, makanya pengobatannya bisa 9 sampai 11 bulan yang bila menggunakan STR. Tapi ini ada catatan khusus pada orang-orang tertentu yang memenuhi syarat. Kayak gitu. Jadi nggak bisa semuanya. Ya, nggak bisa semuanya. Kalau pasien tidak bisa mendapatkan obat STR, bisa menggunakan obat LTR, long term regimen. Lama pengobatannya minimal 18 bulan, bisa sampai 24 bulan. 2 tahun. Gitu. Itu yang long itu. Long term regimen. Nah, sekarang ada kabar bagus lagi, ada pengobatan yang terbaru yaitu Bipal. Apa dokter? Bipal. Ya, tapi masih operational research. Karena pemerintah kita, Kemenkes itu benar-benar menjaga. Walaupun obat ini sudah di-accept oleh WHO, tapi apakah benar cocok dengan orang Indonesia? Makanya masih dalam operational research. Jadi istilahnya masih dites-tes dulu masih benar-benar bukan tes, tapi kita benar-benar pengawasan betul kayak gitu. Kalau ke pasien sudah di luar negeri sudah biasa kayak gitu. Tapi kalau kita benar-benar memastikan bahwa ini safe untuk warga Indonesia kayak gitu. Tapi Bipal itu di luar negeri sudah dilakukan. Sudah. WHO juga sudah. Tinggal kita research di Indonesia ini. Di Indonesia operational research, jadi dia benar-benar diawasi, jangan sampai takutnya kalau di luar negeri cocok, di Indonesia nggak cocok, kayak gitu, kayak makanan kayak gitu. Betul. Jadi di luar negeri cocok, kita rasanya nggak enak kayak gitu. Jadi benar-benar Kemenkes sangat hati-hati di situ. Nah, alhamdulillah juga ini pengobatannya lebih pendek. Oh, yang Bipalnya lebih pendek? Iya, 6 sampai 9 bulan. Kayak gitu. Itu untuk pasien yang tadi yang RU betul ya? Iya. Gitu. Jadi perkembangan obat itu cukup banyak. Walaupun perkembangan obat itu cukup banyak, tapi perkembangan penyakit juga ada. Resistensi itu semakin banyak. Nah, takutnya gini, saat ada pasien TB RU tidak mau diobati, dia bisa menularkan ke orang lain langsung TB RU. Oh, langsung ke RU? Iya. Kayak gitu yang kita takutkan. Jadi di situ nanti akan banyak orang kebal obat. Padahal untuk pengobatan TB resisten obat itu satu paket pengobatan itu bisa 300-500 juta. Kayak gitu. Jadi tapi tetap di BPJS ya? Bukan BPJS tapi program Kemenkes. Ada program Kemenkes. Ada program sendiri khusus untuk pasien TB. Pengobatan TB resisten obat. Kayak gitu. Ya, alhamdulillah di rumah sakit ini ada kan? Alhamdulillah. Jadi rumah sakit UMM salah satu rumah sakit rujukan untuk layanan TB resisten obat, khususnya di Kabupaten Malang. Cuman di UMM aja dokter, untuk yang di area Kabupaten Malang? Kalau Malang Raya hanya Saiful Anwar dengan rumah sakit UMM. Masya Allah. Tapi kalau wilayah kabupaten bisa ke rumah sakit UMM. UMM aja? Ya. Wow. Kayak gitu. Terus dokter, ini saya mau tanya juga nih. Apakah pasien ini misalnya nih kita nggak ketular dari RO, atau mungkin apa ada runtutannya? Misalnya SO dulu baru RO, atau gimana dokter? Selain yang karena tertular sesama RO misalnya. Bagus. Pertanyaan sangat bagus ini Mbak Kiki. Ya, jadi pasien dengan TB SO itu kalau dia pengobatannya, pasiennya nggak patuh untuk pengobatannya, maka bisa potensi terjadinya resistensi atau menjadi TB RO kayak gitu. Jadi minum obatnya kan harusnya tiap hari dengan dosis sekian dan nggak boleh putus, tapi baru minum 2 minggu merasa enakan, stop, nggak dilanjutkan, atau kadang minum kadang enggak kayak gitu. Dan itu akan membuat kuman itu menjadi kuat, kebal. Malah diobati dokter ya? Iya, malah semakin semangat kebal kayak gitu, karena dia mempunyai defense, pertahanan kayak gitu. Jadi dia membuat resistensi dan menjadi resisten. Kalau resisten dia menularkan ke orang lain juga akan menjadi resisten juga. Nah, walaupun memang kuman itu secara alamiah itu memang dia bisa bermutasi. Seperti manusia, dia mempunyai pertahanan supaya
survive, dia akan memperkuat dirinya kayak gitu. Tapi kalau dengan kondisi seperti tadi, dia nggak patuh minum obat, malah dia akan memicu untuk terjadinya resistensi lebih cepat. Iya, dokter. Jadi bisa karena pasien yang tidak patuh minum obat, Betul. yang seharusnya sebenarnya dia masih tergolong di TBSO, jadinya dia bisa ke RO karena tidak rutin minum obat tadi, dokter ya. Betul. Tapi memang harus benar-benar setiap hari, dokter ya. Ya. Yang selama 6 bulan tadi itu. Betul. Dan juga tidak menjadi alasan tidak bisa menjangkau obat. Karena obat TBSO itu ada di program. Program nasional gratis. Jadi nggak bisa alasan, dokter. Nggak bisa jadi alasan saya nggak dapat obat gitu, nggak dapat obat, nggak bisa beli obat kayak gitu. Jadi di rata-rata puskesmas yang sudah pelayanan DOT bisa memberikan obat gratis, dan juga di rumah sakit kita, rumah sakit UMM DOT sudah jalan sehingga obat untuk TBSO itu juga gratis. Oh gitu. Baik, dokter. Oke, lanjut, dokter, untuk ini nih, gejala penyakit TB. Jadi misalnya kan kita kan nggak tahu, dokter ya, kita kan nggak tahu kalau misalnya kita ternyata berkumpul dengan seseorang yang ternyata TB. Terus mendeteksi diri, aku kena TB nggak ya, atau mungkin gejala-gejala awalnya seperti apa, dokter? Oke, sebelum ke situ ya Mbak ya, biar nggak bingung. TB itu ada dibagi menjadi 2. TB paru dan ekstra paru. TB paru dan ekstra paru. Oke. TB paru itu ya yang kena adalah organ paru. Nah, TB ekstra paru itu seluruh di luar paru itu bisa terkena, kecuali yang nggak kena TB itu rambut, kuku, sama gigi. Rambut, kuku, gigi. Jadi otak bisa aja ME-TB. Tulang bisa aja TB tulang, spondilitis TB. Kelenjar, dokter ya? Kelenjar juga biasanya paling anak muda banyakkan di sini kelenjar. Misal kelenjar, oh ternyata TB. Pada wanita bisa aja endometritis TB, ternyata dia nggak hamil-hamil, ternyata endometriumnya ada TB-nya kayak gitu. Usus juga bisa kayak gitu. Jadi semuanya bisa kena TB. Nah, dari semuanya itu penularan kan tadi saya jelaskan bahwa dia airborne. Airborne itu berarti masuk ke dalam paru. Jadi dia kuman akan bercokol di situ dulu, tumbuh di paru menjadi TB paru. Nah, kadang-kadang sistem imun tubuh itu bagus sehingga bisa membunuh atau memakan kuman TB tersebut. Makrofag umpamanya atau tentara dalam tubuh itu makan kuman tersebut tapi secara utuh, kemudian nanti balik ke pangkalannya, biasanya kelenjar pangkalnya, tempat mangkalnya makrofag dan sebagainya itu di kelenjar, dan dia tentaranya mati. Nah, tapi kumannya masih utuh dan dia nanti akan berkembang di situ. Dari paru negatif, bersih, tapi di kelenjarnya kan ada, dan 90% penularan TB itu lewat paru. Makanya kalau ada TB ekstra paru, kita harus mencari apakah TB paru ada atau tidak. Masih berawal dari paru dulu, baru ke ekstra yang lainnya. Nah, dan juga dengan mendeteksi TB paru, kita bisa mencegah apakah ini nanti mudah menular apa enggak. Karena penularan yang tertinggi adalah penularan TB paru. Kalau ekstra paru, penularannya sangat kecil. Kayak gitu. Tapi ekstra paru itu juga bisa menularkan, dokter ya? Bisa, tapi tidak terlalu besar kalau dia ada TB paru. Di parunya, Untuk gejalanya selain itu, dokter, misalnya dari awal lah, misalnya kan ada yang kayak batu kalau nggak salah seingat saya. Apalagi, dokter? Gejalanya kalau paru paling banyak adalah batuknya kronis. Batuk kronis. Jadi biasanya lebih dari 2 minggu. Kadang-kadang orang merasa oh ini batuk karena rokok kayak gitu ya, ternyata dia batuk kronis, ternyata TB kayak itu banyak. Kemudian yang kedua bisa berdahak ataupun kering. Ya. Kemudian kalau lebih berat lagi bisa aja dia batuk bercak darah atau batuk darah yang lebih masif juga bisa. Masif itu banyak blioran kayak gitu ya. Kemudian bisa ada kadang-kadang nyeri dada. Kemudian sesek kalau umpamanya fleknya atau istilah awam flek ya, atau kalau kita itu infiltrat ataupun kavitasnya itu cukup luas, bisa aja dia sesek. Kemudian itu yang gejala di parunya.
Gejala ekstra paru itu yang banyak gejalanya. Ya, tergantung juga pada organ mana dia yang terkena. Ya, kalau ekstra paru bisa aja dia kalau meningitis TB bisa aja dia nyeri kepala, pusing, bahkan pingsan atau nggak sadar kalau sudah berat ya gitu ya. Pada mata bisa aja dia mata merah, nyeri. Pada kulitnya juga aja bisa aja kulit kena TB juga bisa, jadi kayak seperti eksim kayak gitu juga dikira eksim, dikasih steroid kok nggak baik-baik, tambah luas kayak gitu, ternyata TB juga bisa. Nah, kalau kelenjar yang paling banyak ini kasusnya adalah pembesaran kelenjar daerah leher kayak gitu, biasanya anak muda karena imunnya bagus sehingga dia parunya bagus, ternyata dia kelenjarnya kena kayak gitu ya. Kemudian usus bisa mual muntah dan sebagainya. Dan gejala sistemik secara umum biasanya berat badan turun. Berat badan turun kalau nggak diet ya. Kemudian juga sering meriang atau badan sumur-sumur. Keringat malam bisa terjadi, terutama malam hari. Kenapa sih ke malam hari? Karena kuman TB itu lebih aktif ya malam hari. Jadi di situ penyakit malam walaupun kalau orang kerja keringat biasa ya. Tapi kalau malam dia kan istirahat. Tapi kenapa berkeringat? Metabolisme tubuhnya cukup tinggi karena melawan infeksi tersebut sehingga dia keringatnya tetap malam kayak gitu. Defense-nya tubuh seperti itu. Defense tubuh seperti itu. Baik dokter. Dokter lanjut, ini pertanyaannya dari netizen dokter. Apa ada efek samping ketika minum obat? Mengingat obat yang diminum kan ya lumayan banyak dan setiap hari dokter. Ya, setiap obat itu pasti ada efek sampingnya. Ya, walaupun entah ringan ataukah berat yang harus menghentikan obat. Tapi jangan khawatir, kita selalu mengawal pengobatan pasien TB, baik itu SO ataupun TB-RO. Nah, efek samping yang ringan biasanya memang di awal-awal karena pengobatan biasanya cukup banyak ya, biasa agak mual kayak gitu udah biasa. Kemudian agak lemes di awal-awal itu biasa, tapi kalau sudah 1 minggu lebih biasanya akan seperti biasa lagi. Nah, kalau TB-SO untuk efek samping rata-rata tidak terlalu banyak ya, tapi yang perlu kita perhatikan karena pengobatan ini jangka panjang, kita juga harus memantau fungsi hati dan fungsi ginjalnya, apalagi kalau usianya lanjut ya. Walaupun angka kejadiannya sangat kecil. Kemudian efek alergi juga bisa aja, walaupun kejadian juga cukup kecil. Nah, yang TB-RO ini yang menggunakan OAT lini kedua atau buffer kedua itu efek sampingnya yang cukup banyak. Dan pasien TB-RO itu bisa aja sekali minum itu bisa 15 tablet sehari. Ya, kayak satu gitu. Waktu atau dibagi dokter? Dalam satu waktu. Pengobatan TB itu dalam satu waktu. Jadi tapi dalam waktu 2 jam harus habis. Kayak gitu kalau TB-RO. Kalau TB-SO itu dalam satu waktu dan pengobatannya minum obatnya dalam perut kosong. Istilahnya 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Kayak gitu. Tapi dia tergantung berat badannya juga. Ya, kemudian saya lanjutkan TB-RO tadi efek sampingnya cukup banyak, tapi jangan khawatir. Kami akan memantau laboratoriumnya tiap bulan, baik itu fungsi hati, fungsi ginjal, darah rutin, elektrolit, bahkan di situ kita akan memantau juga asam uratnya serta rekam jantung. Kayak gitu. Jadi di waktu sebelum pengobatan kita lakukan pemeriksaan baseline, benar-benar pasien ini bagus kondisinya dan cocok pakai obat ini. Yang tadi ada jenisnya short sama long juga dokter. Kemudian nanti 1 bulan nanti akan dipantau juga semuanya, darah dan juga rekam jantung dan rutin. Kalau ada efek samping, karena TB-RO ini ada pengawas minum obatnya. Ada pengawasnya loh. Beda dengan TB-SO yang dia pengawasnya bisa aja keluarga. Tapi kalau TB-RO wajib ada pengawas minum obat, baik itu petugas puskesmas ataupun dari pasien support. Pasien support itu dari lembaga swadaya masyarakat yang dia membantu untuk mendampingi pasien minum obat yang dia sudah dilatih kayak gitu.
Ya. Nah, kalau ada apa-apa, ada keluhan nanti akan disampaikan ke kami, dan kalau memang memerlukan harus ke rumah sakit, kita anjurkan untuk ke rumah sakit dan kita periksa. Kayak gitu. Kalau ada efek samping pasti akan kita sesuaikan. Oh gitu. Jadi check up per bulan dokter ya, tetap di check up semuanya. Itu Betul. juga sudah masuk ke program pemerintah dokter ya? Iya, pemeriksaan semuanya. Jadi bukan obat saja, jadi semuanya. Bukan. Jadi jangan khawatir, efek samping itu juga dari data itu tidak terlalu banyak. Ya, biasanya memang di awal-awal dia merasa lemes, mual, tapi lama-lama dia enjoy aja. Ya karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa dan bukan terbiasa, tapi lama-lama dia akan membaik-baik sendiri kadang-kadang kayak gitu. Karena masih awal-awal aja, nanti lama-lama belum menyesuaikan. Ya, jadi nggak perlu khawatir. Oh, saya takut untuk minum obat RO. Enggak, kalau enggak gitu nanti Anda tidak akan selamat, dan juga keluarga Anda juga risiko tertular tinggi. Betul. Dan sakit yang sama. Betul. Kayak gitu. Ya. Itu kira-kira dokter ya, kalau misalnya dia patuh, dia rutin minum obat, apakah TB ini bisa sembuh dokter? Nah, TB bisa disembuhkan. TB bisa disembuhkan asal pengobatan teratur dan sesuai dengan anjuran dari dokter kayak gitu. Dan nanti kapan pasien ini dinyatakan sembuh, kapan dinyatakan selesai, nanti ada evaluasinya. Kami harus melakukan evaluasi dahak, melakukan evaluasi radiologis, melakukan evaluasi laboratoris. Oh, ini dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap. Kayak gitu. Jadi TB bisa disembuhkan ya. Walaupun TB RO pun bisa disembuhkan. Ya, kita sudah banyak yang sudah istilahnya lulus. Sudah banyak yang lulus. Tapi sudah. Ya, jadi sudah lulus 2 tahun diploma ya. Jadi diploma. Jadi insya Allah bisa disembuhkan ya. Kemudian kalau sudah sembuh, apakah sudah merdeka? Bebas obat? Ya, kita harus tetap memantau, karena 2 tahun setelah selesai pengobatan, risiko untuk kambuh itu ada walaupun kecil. Risiko tertular itu ada kalau keluarga di sekitarnya tidak dilakukan screening. Ya, umpamanya gini Mbak, saya TBC. Tapi kalau keluarga saya nggak di screening, nanti jenengan sembuh sendiri. Saya sembuh, takut saya keluarga kan bisa aja tertular. Betul. Dia nggak diobati, jadi bisa menularkan lagi kayak gitu. Jadi akan terus muter aja, nggak ada putusnya. Sehingga untuk memutus rantai penyebaran TB ini adalah yang pertama mengobati TB aktif yang sakit. Yang kedua mencari TB laten. Laten itu istilahnya dia terinfeksi tapi belum sakit, dan dia harus diobati. Kemudian yang ketiga memastikan bahwa keluarga itu aman, dia sehat, tidak terinfeksi, sehingga proteksi dirinya akan bagus. Nah, kadang-kadang keluarga gini, waduh, saya takut ketularan, jadi disisihkan. Jangan. Jadi orang TBC yang dia sudah diobati, risiko penularannya itu jauh lebih rendah, turun jauh. Jadi bakterinya itu akan lumpuh istilahnya, sehingga tingkat infeksiusnya juga akan lebih rendah. Saran saya kalau memang kan nanti evaluasi bakteriologis terus ya Mbak ya, rutin. Di situ harus pastikan kalau memang dia belum konversi atau masih bakteri positif, sebaiknya pakai masker. Kemudian lingkungan sekitarnya, rumah, jendela dibuka, sinar matahari masuk, selalu menggunakan deterjen, lantai dipel pakai pembersih lantai, insya Allah sih aman. Karena kuman TBC bisa mati dengan sinar matahari langsung dan juga dengan deterjen. Gitu. Dan lingkungan yang tidak lembab dokter ya? Betul. Gitu. Jadi udara akan keluar masuk dengan bagus dan segar kayak gitu. Tadi kan dokter tadi sempat menyinggung kalau kita tidak boleh mengucilkan pasien TB dokter ya. Terus ini untuk sahabat-sahabat sehat di rumah ini, terus kalau misalnya kita ternyata kita tidak sengaja nih ketemu dengan pasien TB,
Terus habis itu gimana dokter untuk penanganan pertamanya kita dokter? Oke, jadi tubuh kita itu mempunyai imun, jadi tentara. Kalau ada infeksi, pasti dia akan melawan dan mengenali. Ya, kalau umpamanya sebelumnya pernah terpapar, otomatis akan mudah. Oh, ini TBC, hancurkan kayak gitu. Ya, kalau imun bagus. Ya, sehingga kita harus tetap menjaga imun kita bagus dengan makan yang sehat, istirahat cukup, pola hidup sehat, olahraga dan sebagainya. Kemudian yang kedua, vaksinasi. Vaksin. Ya, Indonesia kan bayi baru lahir vaksin BCG. Iya. Ya, BCG itu vaksinasi untuk mencegah terkena infeksi TB dan mencegah terkena infeksi TB yang berat. Itu yang paling penting. Ya, karena vaksin tidak bisa mencegah 100%. Jadi perlu ditambah dengan imun yang bagus, pola hidup yang sehat kayak gitu. Ya, jadi makanya vaksin itu cukup penting. Di program pemerintah itu ada step-stepnya untuk NTB tahun 2030. Indonesia bebas TB diharapkan tahun 2030. Saat ini kita pada fase untuk mencari pengobatan TB laten. Dulu kan hanya cuma TB yang aktif saja yang dicari. Sekarang TB laten juga dicari dan diobati. Kemudian berikutnya adalah vaksinasi. Menggencarkan vaksin lagi. Selain basicnya ada vaksin lagi kayak gitu. Jadi seperti COVID kan kemarin kalau COVID itu nggak ada vaksin mungkin nggak akan selesai sampai sekarang kayak gitu. Jadi seperti COVID nanti juga di situ ada vaksin sehingga nanti diharapkan nanti punya imun yang lebih bagus lagi kayak gitu. Jadi intinya utama yang harus kita miliki adalah imun yang bagus, dokter ya. Sehingga kan kuman, bakteri tidak mudah untuk masuk. Ya. Oke, dokter, ada tambahan lagi mungkin? Kalau saya di tahun 2023 ini khususnya TB itu semakin meningkat. Orang untuk pakai masker sudah mulai menurun sehingga potensi untuk tertular orang TB yang aktif yang tidak mau diobati. Jadi mari kita ajak kalau memang ada saudara atau teman, keluarga yang mempunyai gejala TBC atau sudah terdiagnosis TBC untuk pengobatan secara teratur demi kesehatan bersama. Kayak gitu. Jadi tujuan NTB tahun 2030 bisa tercapai. Selain itu, kalau kita mempunyai infeksi laten tuberkulosis, juga kadang-kadang akan kesulitan kalau umpamanya sekolah ke luar negeri dan sebagainya. Karena syaratnya salah satunya dia dicek kesehatan, cek IGRA atau mantok tes untuk ini ada TB laten apa enggak. Kalau ada TB laten ya harus diobati dulu sehingga terhambat untuk kerja ataupun sekolah berkarya di luar negeri. Karena Indonesia sudah dapat warning dari WHO, TB-mu nomor 2 loh kayak gitu. Dan itu yang tercatat, yang tercatat cukup banyak, bisa jadi nomor 1. Iya, bisa jadi nomor 1 dokter ya. Karena yang masih yang tercatat segitu loh dokter. Ya. Oke. Baik sobat-sobat sehat, tidak terasa sekali podcast kali ini sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada sobat-sobat sehat yang di rumah yang sudah setia untuk menonton podcast pada episode kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini bisa menambah wawasan sobat-sobat sehat yang di rumah. Nah, untuk sobat-sobat sehat di rumah, kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, sama share channel YouTube kita UMM Hospital. Oke, sahabat-sahabat saya di rumah, saya Kiki, saya Ungki. Yes, we can NTB. Baik, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.